SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, Dari SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen. Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Halo, selamat pagi sahabat MDP TV. Ketemu lagi dengan saya, Antonius Wahyu. Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Kemarin kita baru memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya. Wah, ini. Dan hari ini juga kita akan membahas bersama orang muda yang kreatif, orang muda yang energik dan menarik kan gitu. Nah, diskusi kita hari ini di MDP Business Talk itu UMKM buka tenan di mall, bikin bisnis jadi hit. Nah, untuk meningkatkan penjualan UMKM perlu melakukan strategi pemasaran yang baik. Salah satunya itu. Saat ini banyak cara yang dilakukan untuk melakukan pemasaran produk selain menggunakan media sosial. Untuk melakukan promosi, UMKM juga sekali-sekali perlu tampil di tempat-tempat yang ramai. Nah, mungkin salah satunya adalah mall. Di tengah kondisi saat ini, bagaimana peluang UMKM untuk buka stand dan menjadi tenan di mall, dan bagaimana syarat dan biayanya? Kita akan bahas itu semua di sini. Bersama saya telah hadir Bapak Ongki Prastianto. Beliau adalah Senior Manager Komersial Marketing Palembang Indah Mall. Apa kabar Pak Ongki? Kabar baik, Pak Nah, Wahyu. ini masih begini. Baik, Pak Ongki, Yes. sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Pak Ongki sudah meluangkan waktu ke sini, tentunya di tengah-tengah kesibukan pekerjaan Pak Ongki di kantor, tapi masih berkenan untuk hadir di sini. Wah, saya yang terima kasih, Pak. Ini Nah. saya balik lagi ke kampus yang sudah membesarkan saya nih, Pak. Oh gitu ya, tahun Iya. berapa kira-kira itu ya? Saya lulus 2010, Pak. 2010 ya? 2010. Jurusan? Jurusan Sistem Informasi. Oke, jurusan Sistem Informasi. Ya, Pak Ongki, tadi saya sudah sebutkan bahwa diskusi kita hari ini itu UMKM buka tenan di mall. Yap. Nah, ini mungkin memang kalau dilihat dari jabatannya Pak Ongki yang saat ini di PIM itu adalah Senior Manager Komersial Marketing ya. Yap. Berarti sudah berapa lama, Pak?
di Di PIM. di PIM ya, di mall gitu, di PIM mall. Di PIM sendiri ini sudah 7 tahun sih Pak Wahyu. 7 tahun. 7 ya? tahun. Wah, sudah Sudah lumayan ya. lumayan rame. Lumayan Lumayan jauh. lumayan lama. Oke, tentunya pengalaman dan ininya sudah banyak hal yang Ya. asam garamnya mungkin terkait dengan Siap. pengelolaan mall, nah marketing mall juga Pak Ongki sudah ini. Betul. Baik, sahabat MDP TV, tentunya sebelum saya masuk ke topik pembicaraan, mungkin saya juga mengajak pada sahabat MDP TV yang ingin bertanya nih, entah itu mahasiswa, entah itu UMKM ataupun masyarakat yang memang punya usaha dan pengen buka tenant Di mall. di mall. Ya. Nah, boleh hubungin Pak Ongki mungkin ya. Bisa, Nah, bisa. nanti tanyanya silahkan ketik di kolom komentar. Nah, mungkin nanti kita akan coba jawab kan Siap. gitu Pak Ongki. Siap Pak Wahyu. Baik Pak Ongki, sebelum saya jauh bicara tentang bagaimana buka tenant tadi, ini kita ngomongin geliat bisnis atau geliat mall di tengah kondisi setelah pasca pandemi ya gitu ya. pandemi ya. Pasca pandemi atau kalau dibilang nggak kena dampak itu nggak mungkin Nggak kan mungkin. gitu. Nggak mungkin, pasti Oke. kena dampak. Pasti. Nah, pertanyaannya adalah dari sekian mall ya mungkin ada banyak yang mall yang kemudian melakukan banyak strategi kan Yes. gitu. Nah, kalau Pak Ongki sendiri dalam menyikapi yang kemarin, apa strategi yang kemudian Pak Ongki lakukan untuk tetap menjaga semangat atau menjaga Kinerja tim kinerja agar tetap, tim untuk tetap itu produktif ya, untuk Pak, tetap ya? produktif gitu Iya. Pak. Jadi seperti yang Pak Wahyu bilang tadi, tidak mungkin kita tidak kena dampak. Betul. Padahal mall itu nomor 1 Pak, kena dampak bisnisnya Pak. Nomor 1 karena Nomor kita 1 public area kan, public area. tempat berkumpulnya orang banyak. Oke. Jadi saya ingat itu di COVID kalau nggak salah 2020 April ya Pak ya. Oke. 2020 April itu kita Palembang Indah Mall dapat pengumuman lockdown gitu. Mm. Namun saat itu belum ada instruksi untuk menutup mall. Nah, Oke. di saat mall lain tutup di Palembang ini, ada beberapa mall tutup, kita putuskan untuk buka Pak Wahyu. Walaupun pengunjungnya sangat-sangat minim ya. Tapi di Palembang Indah Mall kita harus memikirkan sekitar 100 tenan yang ada di dalamnya gitu. Jadi waktu itu kita berdiskusi dengan tim, kebetulan tim kita tuh anak-anak muda semua. Jadi kita ada yang namanya buat waktu itu PIM Go Mall, sebuah layanan dari sosial media, dari Instagram. Pengunjung mau beli apa, mau belanja apa, kita yang beliin dan kita anterin gratis Oh iya. ke rumah pengunjung waktu itu. Jadi cukup banyak dampaknya, dan saya ingat waktu itu ada beberapa tenan kita karena waktu itu COVID nasional ya Pak ya. Betul. Dikarenakan program PIM Go Mall ini ada yang penjualannya nomor 1 di Indonesia Pak. Oh iya. Karena kan banyak juga orang masih mau beli barang tapi tidak bisa ke mall, takut ke mall. Oke. Nah, jadi tim kami menerima order. Itu Silakan bagaimana caranya? Menggunakan apa? Menggunakan WhatsApp waktu itu Pak. Jadi kita medianya ada Instagram, Oke. Instagram Palembang Indah Mall. Berarti Instagramnya aktif dong? Aktif sekali Pak. Kita Instagram sekarang digital ini harus aktif. Oke. Jadi mereka bisa pesan, kita kasih nomor kontaknya. Nah, tim kita akan beliin, kemudian akan diantar langsung ke rumah pengunjung, gratis tanpa ada biaya pengantaran. Jadi dari yang 100 tenannya tadi, Iya. 100 tenan itu satu-satu punya kesempatan untuk Iya, jadi live gitu. Jadi memang nggak semua tenan yang buka, ada juga yang memutuskan tutup. Jadi kita waktu itu tim digital kita live, mau belanja apa di tenan-tenan tersebut, kemudian kita catat ordernya masuk, kita anterin gratis sampai ke rumah tanpa dipungut Oke. biaya. Nah jadi memang itulah yang kami harus pikirkan Pak, selagi memang pandemi berjalan, tapi mall tetap harus ada produktivitas gitu. Itu salah satu caranya ya, Salah bagi satu menjembat. Berarti tetap menggunakan IT untuk menjembatani masyarakat. Betul. Pertama, menjembatani masyarakat. Kedua, sebetulnya yang perlu dipikirkan adalah dari pengelola mall itu sendiri adalah bagaimana tenan-tenannya ini tetap Tetap bisa hidup. lah, istilahnya Nah, gitu gitu kan. ya. Nah. Oke, itu salah
salah satu strateginya dan itu berhasil gitu Pak ya? Cukup berhasil, dan juga kami waktu itu ada partnership dengan salah satu platform transportasi online. Oke. Kita dapat kerjasama, kita beri masukkan proposal, dan kita juga dapat antaran gratis kayak itu dari mereka itu untuk Oke. menghidupi para UMKM dan para tenan-tenan yang ada di mall kayak itu Pak. Oke. Ya, memang kemudian harus apa? Kalau kita lihat platform IT kemarin itu di tengah kondisi pandemi COVID itu kemudian menjadi sebuah apa Vital ya? sekali ya, Vital untuk vital kemudian sekali ya, dan Pak ya, kemudian untuk kedepannya. digunakan kan gitu ya. Dari Dan situ sampai kan saat itu. banyak orang sadar akan pentingnya IT. ya di saat seperti itu. Oke. Kemudian juga kan saya ingat waktu itu ada varian Delta bulan Agustus yang mengharuskan mall tutup, semua mall Oke. tutup. Jadi kita pun harus mengikuti arahan Aturan. pemerintah, Oke. tutup juga. Nah, di sini pada saat tutup kita juga berpikir nih bagaimana nanti begitu buka itu bounce back pengunjungnya harus cepat kayak itu kan. Jadi akhirnya diputuskan kita ngelihat nih ada peluang nih. Peluangnya apa? Waktu itu pemerintah lagi menggalakkan program vaksinasi yaitu. Oke, ya. Oke, jadi kita dari Palembang Indah Mall mengajukan diri sebagai mall sentra vaksinasi waktu itu di Palembang. Akhirnya memang menarik ya. di situ kan selain berdampak untuk negara dan bangsa kan, kita kan harus berdampak kan, Artinya Pak. salah satunya bahwa PIM mencoba untuk berkontribusi. Berkontribusi Pak. Oke, Maksudnya. berkontribusi di dalam pencegahan vaksinasi itu Dalam- gitu ya. Ini kan masalah kemanusiaan Oke, ya Pak ya. Jadi oke. kita benar-benar support. Nah di situ juga kita melihat peluang. Jadi satu kali vaksinasi itu kan bisa 500 sampai 1.000 orang. Oke, betul. Nah dari situ ya puji Tuhan ya yang total orang Palembang yang kita vaksinasi ada 25.000 lebih lah di Luar Palembang. biasa. Jadi kita melihat juga peluang ada traffic pengunjung. Makanya Oke. bounce back kita cukup cepat. Cepat itu waktu itu ya. Ah. Oke, oke. Di situ sih itulah strategi yang kita ambil pada waktu itu Betul. COVID Pak. Oke, ini menarik nih strateginya ya memang ya salah satunya adalah mengedepankan dari penggunaan IT kan. Iya, gitu. betul. Oke, dan sekarang kondisinya sudah mulai membaik, Sudah mulai tetapi tetap COVID itu tetap masih ada. Masih ada. Oke. Dan apakah sekarang ketika masuk ke mall tetap harus protokol kesehatan? Kita tetap harus protokol kesehatan, masker itu wajib. Wajib. Begitu pengunjung itu pasti ada layer yang mereka harus masuk setiap pintu mall ya Pak ya, Oke, diperiksa baik. untuk pakai masker lah. Siap. Berarti tetap harus itu penting, itu wajib ya, tetap Masker. sekarang Dijalankan dijalankan ya, protokolnya. tidak Iya, betul. bukan tidak dijalankan, itu tetap di mall Sebagai itu SOP lah. SOP itu masuk di dalam sudah Wajib masuk dalam SOP. masker. Oke, menarik sih. Artinya sekarang kondisinya sudah mulai coba membaik kah atau dari tadi ngomong backbone-nya tadi itu cepat naik, apakah sekarang sudah tercapai? Sebenarnya 2021 pengunjung kita growth ya Pak ya, Growth. dibanding 2021 growth. Nah memang ada kendala lah ya sama isu. Kalau kita ingat kan beberapa bulan terakhir itu ada isu kenaikan BBM, Betul. ya. Terus juga ada isu para influencer nasional lah yang Betul. bilang ada 2023 itu tantangannya berat, Oh. gelap, dan sebagainya. Nah itu juga, aduh, menurut saya apa ya? Jadi orang juga agak takut spending gara-gara isu Oke. itu Pak. Mereka kan ada pengalaman pada saat COVID kan. Ya, betul. Sebelum COVID kan mungkin spendingnya tinggi, spending Betul. power masyarakat, tingkat daya belinya tinggi. Pada saat COVID nggak siap, nggak ada cadangan duit. Oke. Nah mungkin belajar dari COVID tersebut, ada isu seperti ini. Sekarang nih masyarakat agak ngerem sedikit nih. Betul. Karena mungkin Oke. takut lagi 2023 nanti wah Kondisinya kondisinya itu seperti apa kan, kita harus belum tahu hati-hati seperti gitu itu ya. kan. Iya. Ya, mungkin hal itu juga bisa berdampak baik dan berdampak buruk juga Betul, kali ya. Kalau betul. berdampak baik, mungkin masyarakat jadi mungkin jauh Lebih lebih hati-hati. hati-hati ya Untuk kan gitu. cadangan, Untuk kan? cadangan kan gitu. Betul. Ya, itu mungkin salah satu dampak baiknya adalah seperti itu. Menarik. Artinya sih kalau saya lihat Pak Ongki sendiri selalu dari sisi manajemen mall sendiri selalu harus berusaha bagaimana meningkatkan dan pertama adalah meningkatkan penjualan dari tenant di mall, Iya. karena itu kan punya tanggung jawab karena mereka punya Mereka kan berinvestasi di berinvestasi di tempat Pak Iya. Ongki, dan kemudian juga
membantu masyarakat untuk yang mau melakukan Iya, transaksi betul, dan itu. transaksi, betul. Artinya itu menjadi suatu hal yang penting dan itu menjadi strategi yang terus Pak Ongki lakukan. Iya, Nah ini kita push. sahabat MDP TV, nah ini ada mall yang sudah konsen di situ. Nah ini menarik. Kemudian pertanyaannya adalah, nah ini kan judul kita tadi adalah apa UMKM buka tenant di mall kan Iya. gitu. Siap. Nah, kalau ngomongin tenant yang sudah punya tempat space sewa itu kan mahal kan gitu ya. Tapi saya nggak tahu mahalnya seperti apa, saya Iya, nggak iya. tahu. Saya tidak ngomongin yang bagian yang itu ya, Iya, tapi iya. saya ngomongin bagian nih kalau sudah mallnya rame, kemudian pengelolanya sudah punya visi misi dan strategi yang bagus, tentunya nih pihak teman-teman dari UMKM nih, teman-teman dari UMKM yang pengen. Tadi kan selain mereka juga sudah jualan online, Iya. tapi kan tadi di awal saya juga mungkin juga penting UMKM itu untuk hadir di tempat-tempat keramaian. Betul. Salah satunya adalah mall. Mall. Nah, gimana sih? Apakah mall PIM itu menyediakan tempat atau menyediakan wadah seperti apa untuk menjembatani teman-teman UMKM nih? Oke. Gitu Pak Ongki. Atau dari Pak Ongki bagaimana? Atau Oke. dari manajemen Pak Ongki lah. Siap Pak Ayu. Jadi perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu pendengar setia MDP Kampus ya Pak ya, Kampus Inovasi MDP TV. Jadi Palembang Indah Mall itu merupakan mall kepunyaan Tamrin Group. Tamrin Oke. Group sendiri kan adalah pengusaha asli dari Palembang. Grup Betul. kita. Jadi memang kita ingin berdampak juga untuk kota Palembang. Untuk di PIM sendiri itu saat ini kita ada kurang lebih 95 stand UMKM yang kita kelola ya Pak Wahyu. Oh, sudah ada. Sudah ada Pak 95 stand dan merupakan salah satu mall yang paling banyak UMKM-nya. Oke. Kita ada sekitar 85 stand food food, dan 10-nya gabungan lah stand fashion dan yang fashion lain-lain. dan lain. Yang Tapi kerajinan, ya. hampir 80% tadi Makanan untuk Makanan. makanan UMKM makanan karena mungkin kan makanan yang lebih simple ya, lebih Oke. mudah untuk dipasarkan dibanding produk-produk lain ya. Oke. Nah, sahabat MDP TV ini berarti langkah berikutnya ada peluang bahwa UMKM bisa masuk dan buka tenant di Terbuka mall. lebar, Nah, terbuka wah, lebar. ini masuk Pak Ongki sendiri sudah mengatakan terbuka lebar. Terbuka lebar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah caranya bagaimana? Caranya yang pasti kalau saya lihat ya Pak ya, pengalaman kita di UMKM ini saya banyak terutama di makanan ya Pak, UMKM makanan ya. Mungkin UMKM lain saya belum begitu banyak, tapi di makanan banyak dan yang paling banyak itu mereka ini kadang-kadang juga banyak yang ditemukan kenapa banyak yang gagal juga. Oke. Banyak yang gagal karena mungkin tidak dipersiapkan dengan baik Pak Wahyu. Oke. Nah, contoh kan mungkin kan kalau kita bisa buat makanan segala macem, oh enak segala macem, oh langsung pengen buka. Padahal kan sebelum itu kan mestinya benar-benar diperhitungkan, dianalisa, dipersiapkan bisnisnya, di budgeting, terus kemudian packaging semua di apa namanya dipikirkan gitu. oke. Nah, banyak kan kalau UMKM ini terburu-buru menurut saya ya. Nah, kalau berkaca yang UMKM yang sukses nih di PIM tuh banyak yang sukses tuh, yang dari kita ngobrol tadi from zero to Pajero tuh Nah, itu- ada juga itu Pak. Nah, saya sih sebelumnya belum mau ke sana, Pak. Pertanyaan saya tadi adalah kalau saya UMKM, saya mau buka tenant di situ, saya UMKM nih. Saya harus ngapain gitu loh, Pak? Yang pasti persiapkan produk dulu Pak Wahyu. Ada produk. Produk, Hmm. proposalnya, nanti packagingnya seperti apa. Oke. Nanti itu ya kita manajemen mau lihat dulu nih produknya seperti apa, itu aja sih. Cuman Nah, nggak ada. saya harus ketemu siapa gitu loh. Ada tim pengelola UMKM kita. Tim pengelola Untuk khusus UMKM. Ya, Berarti misalnya nih. Nah, saya UMKM nih. Saya mau jualan saya sudah punya produk nih. Ya, oke, bagus. saya sudah punya produk. Saya harus datang ke PIM, ketemu siapa gitu. kita ada tim pengelolanya. Ada tim pengelola di lantai berapa itu kira-kira? Di ada kantor masan kita tuh ada di Ruko Pak, di Ruko di seberang
tenan Jeko tuh. Oke. Ada itu Ruko Tamrin Home Oh. ada itu. Oh, datang ke sana. Betul. Tapi saran saya kalau untuk UMKM bagusnya tes pasar dulu sebelum masuk ke mall, Pak Ayu. Oke, Kan- berarti ada persiapan ya ini. Betul, ada persiapan kan. Jadi kan kalau kita lihat kan sekarang kan bukan hanya di PIM ya, di mall-mall lain kan banyak tuh sering ngadain pameran, festival kayak itu kan. Nah, Oke. mungkin ikut dari situ dulu, Pak Ayu. Karena kan itu kan sementara. Tes pasar itu Tes ya. pasar dan Tes pasarnya di situ. harganya mungkin kan murah kan karena Oke. nggak lama. Sangat murah lah. Oke. Bisa dikatakan sangat murah. Nah, pada saat festival pameran itu biasanya pengunjungnya super crowd kayak itu, super rame kayak itu. Nah, mungkin ikut dalam event-event seperti itu dulu, kemudian dipikirkan dari pengunjung yang rame itu bagaimana nih supaya produk kita menarik mereka kayak itu. Oke. Nah, ikutnya jangan sekali, ikut 3-4 kali. Kalau memang benar-benar bagus, artinya produknya sudah dikenal dan Oke. ready gitu. Itu Dari yang- situ Ah, ah. baru baru berusaha untuk coba buka di stand mall. Stand mall. Iya. Oke. Itu sih pengalaman dari UMKM yang sudah sukses di kita. Oke, oke. Jadi sahabat MDPTP maksud Pak Ongki, jadi jangan terburu-buru Jangan gitu ya. terburu-buru. Terburu-buru langsung pengen buka tenant di Mall. mall. Heeh. Langkah pertama ya memang kalau tadi yang Pak Ongki sampaikan adalah persiapan dulu lah. Persiapan dulu. Persiapan dari Bisnis. produknya, keuangannya, packagingnya. Betul. Nah, itu dulu dikuatin gitu ya. Betul. Setelah itu dikuatin, tes pasar dengan cara ikut-ikut pameran kan. Karena Expo. kalau pameran expo itu tentunya harganya Murah biasanya. lebih murah. Lebih murah, Nah, jauh lebih murah. kita harus persiapan dulu di situ. 2 atau 3 kali kita Ikut ikut pameran. pameran itu, Penjualan stabil, penjualan sudah stabil dan meningkat. bukan hanya ikut pameran saja ya, kemudian tadi kan mungkin media sosial dan pemasaran yang lainnya juga perlu tetap betul. terus Exposure digencarkan exposure-nya. Nah, dari situ baru ikut ke buka Stand di tenant, mall, iya. standing di mall gitu ya. standing Nah, di mall. ketika standing di mall tadi persyaratannya tentunya tidak serta-merta langsung bisa diakomodir semua kan Iya, gitu. Pas iya, betul. tentunya pihak mall sendiri punya standar kan gitu betul, ya. Betul. Nanti kan kita cek produknya apakah unik. Oh, ada proses pengecekan produk Ada, juga. Pak. Nah, jadi kan kita kan dalam satu wadah itu kan terdiri dari berbagai UMKM. Oke. Jadi kita akan pilih produk yang tidak sama dengan UMKM yang lain supaya tidak terjadi kanibal gitu. Oke. Kan kalau lebih variatif, lebih banyak tentunya ya secara tempat juga lebih banyak pilihan dan tidak ada yang saling kanibal antar tenan gitu. Oke, oke. Itu sih. Jadi kalau dari sisi tadi sudah dilewatkan 2 langkah tadi, perencanaan, packaging dan sebagainya dari sisi kesiapan, ikut pameran, tes pasar sudah dilakukan, baru melakukan buka tenant. Ketika buka tenant nanti mengajukan proposal gitu ya, Pak Ogo? Proposal beserta produk. Proposal beserta produk, nanti Packaging dari dan lain-lain. packaging dan lain-lain dari produknya apa, nanti pihak mall kemudian akan Mereview. melakukan review gitu. Iya, mereview. Berapa lama Pak biasanya melakukan review itu? 3 hari paling kita. Pak. 3 hari kita dilakukan review. Baru kemudian nanti ada jembatannya atau ada penggunaan IT untuk itu atau apa itu? untuk review atau misalnya nih Pak mau pengajuan nih. Nah, Oh, pengajuan itu apakah harus datang atau ada penggunaan IT juga? oh ya, kita bisa juga sebenarnya sih datang Pak, kan karena kita akan interview juga Pak. Oh, ada interviewnya. Karena kan rencananya seperti apa, berapa lama gitu kan, Oke. segala macam kan. Terus juga apa namanya itu yang paling penting itu kalau bisa sebelum masuk mall sudah ada sertifikasi Pak Wahyu. Oh, ini menjadi sesuatu yang penting ya. Iya. Karena kan misalnya kita balik lagi karena di tempat saya banyak UMKM makanan Pak. Itu sertifikasi itu sangat penting ya. Contoh sertifikasi halal, Oke. sertifikasi PIRT. PIRT. Oh. Kan itu bisa dipajang suatu nilai tambah kayak itu. Oh. Kalau customer mau kan nih, ini kan UMKM. UMKM kan image-nya kan gimana belum begitu belum standar lah belum ya. standar Oke. ya. Dengan adanya sertifikasi seperti itu akan menjadi nilai tambah ke customer. Oke. Lebih menjadi kepercayaan lah customer untuk Artinya membeli itu juga produknya. bisa menjadi nilai lebih bagi tim reviewnya Pak Ongki Oh untuk iya, pasti itu ada melihat nilai itu, tambah gitu. Pak Wahyu. Ada nilai Oke. tambah. Maksudnya lebih diprioritaskan yang lebih ada. prioritas seperti itu. Ya mungkin sahabat MDPTV yang punya produk UMKM ya mungkin jangan lupa tetap itu diurus gitu ya, tetap di sertifikasi. Ya mungkin standarnya PIRT lah. Ya. PIRT dan mungkin kalau halal mungkin waktunya lama, cuman mungkin ya saya nggak tahu ya mekanisme sekarang pemerintah terus cepet sih lah ya. Sekarang kita baru ngadain sosialisasi kemarin dan itu sertifikasi halal tuh murah banget dan prosesnya
mungkin agak lama tapi harganya sekarang enggak kayak dulu. Oke, ya artinya itu menjadi satu hal yang penting untuk Nilai tambah. sahabat MDP Yep. menjadi nilai tambah. Oke, sudah. Begitu review masuk, berarti persyaratan tadi kan dua persyaratan tadi sudah Betul. dilakukan ya. Kemudian Namun kalau yang bagi belum ada sertifikasi tadi Pak Wahyu, tapi produknya unik segala macam, kita akan bantu nih. Kita berapa bulan sekali itu ada bekerja sama dengan dinas dinas yang ngurusin sertifikasi lah gitu ya. Nah itu kita yang belum sertifikasi kita akan kumpulin jadi satu, diikutin training pelatihan supaya mendapatkan sertifikasi. oh ya, Itu mall menjembatani akan hal itu. PIM menjembatani itu. Kayaknya baru kita yang menjembatanin kayak gitu. Oh, artinya apakah jadi maksudnya apakah mau memberikan pendampingan gitu ya? Ya, pendampingan. Jadi balik lagi Pak, kita ini ingin memberikan nilai tambah ke customer. Oke. Dan tenan pun yang di dalam juga harus ya kita inilah dampingi supaya bagaimana mereka survive. Betul. Nah, ini menarik sih sahabat MDP TV. Pihak mall sudah memikirkan dari beberapa sudut pandang ini, Sudah dari gitu. mengumpul bagaimana tetap menjembatani orang yang sudah buka, menjembatani orang masuk, menjembatani bagaimana ini meningkatkan gitu, Yes. Orang itu trafficnya jadi jauh lebih meningkat, sehingga yang jualan juga seneng kan gitu ya. Nah, Betul. itu yang juga memang kewajibannya dari pengelola mall kan gitu, tapi belum tentu semua orang pengelola mall melakukan itu. Belum tentu. Nah itu yang jadi. Nah ini ada di Palembang. Nah itu Iya, kan. Nah mungkin Pak Ongki nanti bisa. Nah ini sahabat MDP TV ya. Ini salah satunya kan mungkin bisa. Nah ini wajahnya mungkin bisa dilihat. Nah ini kalau ketemu mau jualan ya. Tapi dengan catatan tadi ikutin langkah-langkahnya tadi. Langkah-langkahnya, betul. Oke sih. Dan pastikan dulu ya semuanya tuh benar-benar Sudah disiapkan. siap ya gitu. Iya. Nah tadi sudah disebutkan tuh berarti sudah masuk jualan. Berarti ada yang berhasil atau berarti pertanyaannya kan ada yang berhasil, ada yang tidak kan gitu kan ya. Betul. Nah kalau yang saya ngomongin yang pahit dulu, ada yang tidak berhasil. Pasti ada yang tidak berhasil Pak. Nah kalau Pak Ongkinya sendiri melihat itu, kenapa sih itu dia tidak berhasil? Kalau kita lihat ya Pak ya, itu mungkin tadi secara persiapan lah ya, Oke. salah satu faktornya persiapan yaitu karena UMKM itu menurut saya bukan hanya sekedar UMKM, itu adalah suatu unit usaha Oke. yang benar-benar mungkin secara finansialnya sudah dipikirkan sampai 2 tahun ke depan mau seperti apa, permodalannya seperti apa, promosi dan marketingnya seperti apa, penggunaan sosial medianya seperti apa, semua itu pengaruh Pak. Nah ini banyak dari yang saya lihat itu yang gagal ya Pak ya, gagal itu kurang maksimal kadang-kadang di promosi, marketing, program itu kurang maksimal, sosial medianya kurang kuat, terus juga tidak dipersiapkan. Dalam artian gini, oke, 1 bulan 2 bulan dicoba tidak ramai, langsung mundur gitu. Nyerah Gitu kan. Padahal kan kalau kita lihat yang tadi apakah kita sudah melakukan tes pasar untuk produk kita itu kan sebelumnya pernah ikut pameran nggak, pernah produk ini dipasarkan nggak, pernah dicicipin orang banyak atau nggak. Oke, itu juga punya pengaruh. Mall itu pusat traffic, pusat pengunjung. Namun kan balik lagi kan, apakah produk kita itu sudah dikenal pengunjung belum gitu. Memang ada produk yang belum dikenal tapi lagi itu akan dicoba gitu. Nah, tinggal taste-nya seperti apa gitu. Nah, balik lagi persiapan. Lebih kepada persiapan. Banyak orang itu yang 2 bulan 3 bulan nyerah itu yaitu tadi mungkin produknya belum dikenal tapi sudah down duluan gitu. Udah down. Padahal 3 bulan tuh waktunya singkat banget untuk kenalin produk Pak. Makanya tadi perlu persiapan yang benar-benar matang untuk supaya sukses ya. Ya, supaya sukses. Tapi sebetulnya kemudian pihak mall sendiri sebetulnya memberikan pendampingan tidak? Begitu masuk di PIM, kita itu ada yang namanya program brand activation awareness. Jadi kita akan pakai fotografer nih, produk-produk dia, fotografer, kemudian kita buatin video, marketing segala macam untuk pengenalan produk dan tenan tersebut gitu. Itu sudah pasti. Begitu Bapak atau Ibu nantinya masuk bergabung di tenan kita akan buatkan standarisasi untuk pengenalan produk mereka gitu. Dan kita akan posting di semua sosial media kita. Kalau memang gratis.
Kalau memang benar-benar produknya unik dan benar-benar banyak nilai plus, Pak, kita akan undang food bloggers, undang influencer untuk datang. Kita yang biayain, tenan nggak biayain. Oh iya? Iya, itu memang salah satu layanan dari kita sih, supaya tenan ini benar-benar bisa survive gitu. Nah, setelah itu kan, setelah kita awali, kita berikan program seperti itu, nextnya tenan harus mengelola sendiri, baik program, marketing, digitalnya mereka seperti apa gitu. Kita akan buka di awal gitu. Iya. Ini tadi gagal ya Pak. Iya. Cuman gagal pun tidak kemudian ya sudah gagal kan, tidak. Cuman Ada juga yang gagalnya selain kurang persiapan, ada juga yang tenan mungkin pangsa pasarnya tidak cocok, Pak. Nah, itu Oke. tidak cocok dengan pangsa pasar yang ada di mall. Itu juga Oke. ada. Bukan hanya masalah persiapan, tapi juga ada yang pangsa pasarnya. tidak cocok mungkin ya di Oke. mall kayak itu. Itu Oh. ada. Ada beberapa jenis lah kayak itu. Iya, Itu sih iya. yang gagal. Oke, sebelum saya ngomongin yang berhasil, saya balik sedikit Pak. Tadi kan persyaratannya sudah. Ada nggak sih Pak? Tadi Pak Ongki juga sudah menyebutkan di awal bahwa kaitannya hampir 80%, mungkin 85% itu UMKM yang ada di Mall Pak Ongki itu makanan. Yes. Nah, aturannya ada nggak aturan khusus untuk tenan yang makanan, Pak? Apakah kemudian misalnya kan, apakah boleh masak di situ atau harus produk jadi kemudian di situ tinggal packing? Nah, hal itu kadang-kadang juga menjadi pertanyaan juga, Pak. Pertanyaannya. Gimana, Pak? Yang pasti untuk kalau masak di tempat itu proses tempat ada, Pak. Oh, ada. Ada. Cuman memang kita untuk tenan di PIM itu wajib sekali mereka harus ada syarat untuk mengenai hygiene ya. Higienis, Pak. Higienis ya. Itu syarat utama kalau untuk buka makanan di PIM. Jadi kita akan melakukan pengecekan itu berkala. Kadang-kadang tiap hari itu dapur mereka seperti apa gitu. Banyak sampah menumpuk atau tidak gitu. Terus juga tidak boleh meninggalkan barang-barang seperti kardus, kotak telur yang bisa menimbulkan hama serangga. Oke. Kemudian juga kita akan dampingi terus untuk masalah kualitas makanan gitu. Karena ini kan masalah menyangkut kesehatan ya, Pak, ya. Betul. Jadi memang benar-benar hygiene itu benar-benar kita tekankan gitu. Oke. Dan termasuk bahan-bahan yang dibeli pun harus fresh. Mereka harus menjadikan yang fresh. Oh, oke Pak. Tapi ya, pertanyaan saya tadi belum terjawab tuh. Yang mana itu, Pak? Bahwa apakah harus boleh masak Bisa, di tempat? boleh masak di tempat, Pak. Boleh masak di tempat. Boleh. Atau hanya meramu? Boleh masak di tempat. Karena untuk tenan yang masak kita itu ada sediaan exhaust. Exhaust. Ya dilengkapi. Dapurnya juga dilengkapi exhaust. Terus juga bagi yang kayak di Nak Kemano di bawah itu yang di Food Mart juga ada exhaustnya. Oh. It's okay. Jadi Asalkan mereka wajib pada saat proses persiapan makanan menggunakan sarung tangan plastik. Tidak boleh langsung bersentuhan dengan makanan tangannya kayak gitu. Jadi masih bisa. Bisa kok. Oke. Tapi kalau untuk sekarang, Pak, sekarang tempat di ini mungkin sahabat MDP TV atau UMKM yang nonton ini di mall Bapak di PIM itu penempatan untuk UMKM itu ada di lantai berapa saja gitu, atau di tempatnya di mana? Apakah semuanya indoor atau semua ada outdoornya? So far semuanya indoor, Pak. Ada di lantai bawah basement dekat Food Mart. Oke. Kemudian ada di Lee Garden Food Gallery, food court kita. Terus juga ada di sebelah Lee Garden tuh kita punya Local Pride. Local Pride itu ada sekitar 400 meter kita sediain untuk kerajinan dan kain khas Sumatera Selatan. Kerajinan bukan food. Bukan food, itu kerajinan kain baju khas Sumatera Selatan punya pengusaha daerah. Di situ kita taruh di situ, Pak. Taruh di situ. Kalau mau sewa taruh di situ. Tapi kalau yang makanan itu ada di lantai bawah dan Lee Garden Food Gallery. Lee Garden. Kalau Lee Garden itu kan berarti
memang tempat food court gitu ya. Memang Food court. ada tempat Lebih ke saat- tempat food court sekaligus hangout ya itu. Oh iya sih. Artinya sih di situ ada dapur yang Ada dapur. dapur dan ada tempat meramunya kan. Ada gitu? dapur dan meramunya di Ada, Lee Garden. Lee Gardennya itu. Kalau di bawah Di Nakemano itu itu nak kemana tuh maksudnya apa? Nakemano itu nama tempatnya. Oh, Pak. nama tempat. Kirain tanya sama saya nak kemana gitu. Nakemano itu nama tempat. Oh, Jadi, nama tempat. Inspirasi dari kita buatkan untuk masyarakat Palembang. Oke. Itu namanya Nakemano, tagline-nya di sini ada galo. Oh, wah, ini Jadi- penting juga ini. Mau kemana? Di sini ada semua. Wah, iya, khusus makanan gitu ya. Khusus makanan. Oke, kalau yang di nak kemana itu juga ada Ada. tempat masaknya. Itu open kitchen. Open kitchen itu dapur terbuka. Dapur terbuka. Dia ada exhaust-nya. Oke. Jadi pada saat orang proses masak makanan orang bisa lihat kayak gitu. Dan itu wajib pada saat dia menyajikan dia pakai masker, terus tangannya harus pakai sarung tangan plastik Oh, untuk hygiene tadi. hygiene-nya Ya. tadi. Oke, kalau nah ini kan sudah nih Pak, persyaratannya udah masuk. Nah, sebelum masuk itu Pak, ada nggak Pak potongan biaya lah atau harga khusus untuk UMKM kalau mau di nak kemano tadi sama di Lee Garden tadi? Mm-mm. Pasti harganya murah lah Pak. Murah ya? Iya. Untuk ukuran UMKM Untuk ukuran mall ya. Untuk ukuran mall itu pasti harganya lebih spesial. spesial ya. Nah, Nanti kita bisi-bisi ya Pak ya. boleh. Nah, mungkin sahabat MLB TV yang pengen tahu, kalau mau tanya-tanya boleh lah Pak ya. Boleh Atau lah. ada nggak kontak nomor telepon yang bisa dihubungi atau apa? Bisa DM langsung ke Instagram Palembang Indah Mall. Izin Pak, ulangi Pak. Bisa DM langsung ke Instagram Palembang Indah Mall, Pak. Nanti dari situ Palembang Indah. @Palembang Indah Mall. Nanti Baik. akan diarahkan dari situ. Itu yakin dijawab Pak? Pasti dijawab, Pak. Karena kita paling lama itu 5 jam untuk merespon. Ada Oke. KPI kita. Nah, ini penting karena kan kadang-kadang sombong. Enggak. Kalau ngomongin manajemen mall itu kan kadang-kadang sombong. Begitu di DM aja nggak bales, ditanya nggak bales. Ini yakin Pak? Yakin, Pak, interaktif kita. Oke, Jadi yakin kalau- ya. Nanti kita DM ini. Kalau Bapak Ibu cek itu di setiap postingan itu yang ada komentar kita pasti respon. Oke. Itu sudah harga mati harus dilayani customer kita. Baik, tadi langkah awalnya sudah dijelaskan masuk dan kalau mau tahu harga khusus, ada nggak Pak harga khusus untuk sahabat MDP TV yang nonton? Mungkin nanti, Nanti Pak. bisa kita atur, Pak. itu mungkin silakan. Nah, saya nonton nggak? Bisa diatur. Nah, nanti itu dapat harga khusus, gitu ya. Nanti harganya juga khusus. Dan memang harga UMKM sendiri berbeda, Pak ya. Beda, Pak. Beda. Itu izin kontraknya. Berarti kan kemudian setelah itu kontrak kan, Pak ya. Kontraknya itu umumnya berapa, Pak? Kita untuk UMKM itu lebih fleksibel, Pak Ayu. Ada Ah. yang 1 bulan, 3 bulan, terus 6 bulan. Kita Setahun? fleksibel. Setahun ada? Setahun juga ada, gitu. Jadi Oh, kita oke. kita tahu lah UMKM kan dari segi pembiayaan juga mungkin salah satunya kendala ya. Makanya kita buat fleksibel lah. Yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, namun untuk UMKM di Palembang dari segi pembiayaan ini sebenarnya nggak usah khawatir. Karena para Ini maksud nggak usah khawatir, ini maksudnya apa Pak ini kan? Namun gini- Mengkhawatirkan ngomongin biaya Iya, ini betul. kan. namun gini, sekarang kan untuk bank BUMN itu bank BUMN Plat merah, ya. plat merah. Plat merah ya. Oke. Mereka itu ada program namanya KUR, Pak, Kredit Usaha Rakyat. Oke. Itu bunganya 6% 1 tahun. Jadi 1 bulan itu 0,5%. Oke. Dan agunan yang bisa dipinjamkan itu sampai dengan 500 juta. Gitu. Oke. Jadi mungkin Ringan lah ya. ringan. Hmm. Kalau kita sudah yakin produk kita bagus, kita ajukan peminjaman KUR ke bank BUMN. Misal kita dapat 500 juta, untuk sewa paling berapa persen? Nggak nyampe 20% paling dalam setahun. Terus Untuk setahun ya. sisanya bisa dipakai untuk modal, untuk biaya promosi, untuk gaji karyawan dan lain-lain gitu sih. Iya. Yang Sekarang penting enak sih karena pemerintahan sekarang benar-benar memfasilitasi UMKM. ya, ya itulah maka Pak Ongki hadir di sini untuk menjelaskan itu semuanya gitu. Ya, oke. Tadi kalau gagal sudah biaya nanti silakan dinegosiasikan. Nah, silakan dinegosiasikan.
Lanjut, tadi sudah gagal, sekarang berhasil. Emang ada yang sudah berhasil? Ada dong, Pak. Tadi ngomongnya apa tadi? From zero to Pajero. From zero to Pajero. Ini menarik ini. Dari nol sekarang bawa mobilnya Pajero. Oh ya, dari datang naik motor sekarang naiknya Pajero gitu. Naiknya Pajero. Oh ya? Iya. Yakin ini, Yakin, Pak? Pak. Yakin sekali. Oke. Itu tadi mereka itu awalnya tuh ikut pameran dulu, sering ikut pameran. Oh. Pameran tuh kan rame pasti Pak Wahyu. Oke. Nah, di situ mereka buat program, misalnya buy one get one, supaya produk mereka dikenal dulu oleh masyarakat Palembang gitu. Dan yang pasti produknya itu tentunya kualitasnya dijaga Pak Wahyu, konsisten menjaga kualitas produk. Ya ini mungkin kapan-kapan perlu kita undang ini ya Boleh, strateginya mereka seperti apa, dan ya itu tadi ya kita sewa ini, saya mewakili UMKM ini Pak Ongki ya. Saya sewa di tempat lapak di mall misalnya, Ya, itu di kan saya butuh biaya. Betul. Tapi ketika mallnya itu sepi, mallnya itu tidak ada pengunjungnya atau trafficnya, ya salah satunya trafficnya kurang, ya itu juga mengakibatkan kendala juga di pemasaran saya gitu ya. Dan ternyata ya PIM sendiri sudah punya strategi bagaimana untuk bisa bisa mendatangkan traffic yang tinggi. Di samping itu juga pihak mall juga memberikan pendampingan dan bantuan dalam meningkatkan itu. Nah ini tidak semuanya begitu sih gitu. Kadang-kadang kita itu tiap bulan hampir setiap bulan tuh ada program Pak Wahyu. Contohnya itu in one time kita punya program makanan serba 5.000. Oh ya? Serba 5.000 itu jadi dari tenan nih, misalnya tenan harganya 25.000 per porsi ya. 25.000 per porsi, kita subsidi 20.000-nya dari PIM. Emang PIM dapat apa? Kok memberikan support seperti itu? Ya kita pengen balik lagi Pak, semangat awalnya pengen UMKM yang di dalamnya juga hidup kayak itu Pak Wahyu. Iya. Serba 5.000 itu kan rame pengunjung. Nah, dari situ kan orang tahu produk-produk mereka apa seperti itu. Kita aktif seperti itu Pak Wahyu. Iya. Ya, berarti rugi dong. Ya, kalau untuk UMKM mah yang penting kita bisa berdampak untuk masyarakat Palembang gitu kan. Walaupun untungnya tipis-tipis ya, tetap yang penting para UMKM kita tetap terjaga gitu. Nah, ini sahabat MDP TV semua sudah jelas di sini kan ya, sudah prosesnya awalnya dari pihak manajemennya sudah menjelaskan, punya statement membantu dan mengarahkan tadi kan. Betul. Ya, kemudian untuk masuk langkah-langkahnya sudah jelas bahwa ya harus ada perencanaan, ada pendampingan, kemudian produknya juga dijaga dan semuanya itu sudah dipikirkan di situ. Betul. Nah, ini ya ke depan Pak, dalam waktu dekat mungkin ada nggak bocoran program Pak Ongki di situ, atau program untuk apa? Program untuk UMKM mungkin ini yang dalam waktu dekat nih bocoran nih mungkin yang bisa. Oke. Nanti ada nggak kira-kira? Maaf. Nanti di bulan November itu tanggal 4 sampai 13 November kita punya event yang namanya Palembang Fashion Food Festival. Tanggal berapa? Oh, November itu Pak ya? 4 sampai 13 November 2022. Wah, ini oke. Palembang Fashion Food Festival itu fashionnya itu kita akan mengangkat semua desainer-desainer asli Palembang untuk tampil, kita sediain panggung ke mereka. Terus juga kita akan adakan pameran expo kain khas daerah, pameran makanan baru. Nah itu kita sediakan khusus untuk masyarakat Palembang Pak Wahyu. Oke, November ya. November. Jadi semua desainer yang punya produk bagus kita berikan panggung untuk mereka fashion show. Menampilkan produk-produk mereka itu. Nanti yang kita undang ya banyak juga sih ibu-ibu pejabat, pengusaha, semua kita undang. Nah ini gitu. menarik nih, dapat bocoran nih langsung dari marketing PIM ya, bahwa ya ini jadi informasi sahabat MDP TV. Pertama ya ramaikan ini ada wadah dan ajang untuk para UMKM fashion saja kah atau fashion dan food. Food. Ya, nah, foodnya gimana? Foodnya nanti ada di outdoor Pak.
Foodnya ada di outdoornya sebelah mana tuh, Pak? Kalau kita lihat itu ada parkiran bundar di dekat belakang, Pak. Di belakang, di samping. Ya, itu ada kurang lebih ada nanti sekitar 40 stand tenan baru lah. Yang bundar itu yang sisi sebelah deket simpang Letkol Iskandar ya. Oke. Simpang 4 nah di yang bundaran itu ya? Bundaran itu, Pak. Yang biasanya tempat parkir. Iya, biasa tempat Di parkir. situ. Itu tempat food. Nanti tempat food. Nanti juga kita adain makanan serba 5.000 buy one get one dan sebagainya. Wah, ini saya harus ngajak Pak Idam ini Siap. untuk hadir ke sana sama Pak Inayatullah. Ditunggu, Pak. Wah, Nanti dia kita makan bareng produk hobinya UMKM khas Palembang. empek-empek. Oh, siap. Ada nanti pempek. Ada. Empek-empek tak becuko. Pempek lagi. Tetap tengah duo. Tetap nah, ini. Ya. Nanti berarti prosedurnya sama ya? Prosedurnya sama. Ini gratis atau Jadi ini berbayar tapi terjangkau lah ya? Terjangkau. Sekali lagi kalau tanya masalah harga, silakan DM ya. langsung DM ke Langsung Instagram DM, kita. nanti akan dibalas. Mudah-mudahan cepat balasnya. Kalau nggak cepat, wah ini Silakan komplain. Baik, Pak Ongki, ini Yap. menarik. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang berguna bagi teman-teman UMKM yang punya produk dan kedepannya punya visi ke depan untuk meningkatkan produknya sehingga jauh lebih hits dan seterusnya. Pak Ongki, mungkin ada nggak Pak Ongki ini tips ya bisnis UMKM jadi hits kan gitu dengan ini ya mungkin dari pengalaman Pak Ongki selama mungkin ya mendampingi atau menemani UMKM yang tadi yang dari zero to Pajero tadi itu nanti next perlu dibawa ke sini Pak Ongki. Bisa, Pak. Bisa Ya. kita undang nanti. Gimana Pak? Ada nggak tipsnya yang tadi mungkin bisa disampaikan? Yang pertama, yang pasti itu jangan pernah menyerah ya, Pak ya. Dalam artian jangan pernah putus asa, walaupun terkadang butuh waktu untuk mencapai produk kita dikenal orang, produk kita sukses di pasaran. Yang kemudian sekarang era digital, sebenarnya sekarang promosi itu murah banget Pak Wahyu. Betul. Kalau zaman dulu ingat kita promo di koran puluhan juta, di billboard ratusan juta kan. Sekarang itu sangat murah di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Kemudian bisa libatkan influencer, para food blogger itu diajak kerjasama juga supaya produk kita tuh dijangkau masyarakat, cepat dijangkau masyarakat. So peranan digital menurut saya sangat penting ya sekarang ya. Betul. Selain mempercepat exposure dari produk kita, juga sekarang harganya juga nggak begitu mahal untuk biaya promosi ya Pak. Betul, ya. Pak. Ya kemudian tadi terus lakukan evaluasi dan setiap ada acara-acara ya coba ikut aktif di dalam acara tersebut. Gitu sih. Ya. Menarik sekali sih ya. Harus kata-kata evaluasi berarti ya setelah kita lakukan ya coba kita lakukan evaluasi terhadap produk kita. Ya. Dan jangan takut untuk mencoba kan gitu ya. Kadang-kadang banyak UMKM kita tuh yang nggak pede. Gitu. Betul. Atau juga banyak juga yang gamblingnya terlalu tinggi kan gitu ya terkait dengan belum melakukan analisis pasar terus kemudian dia jor-joran seperti itu kan juga nggak bagus. Baik Pak, ini informasi yang sangat bermanfaat. Mungkin ke depannya kita bisa diskusi yang lain lagi. Siap. Ini bukan awal dan terakhir. Awal dan terakhir gitu ya. Awal dari selanjutnya. Awal dari selanjutnya dan tadi kami sudah sahabat MDP TV nanti juga kita akan ini kita coba buka ya kegiatan MDP TV ini nanti ada di mall ya Pak Ongki ya. Nanti mungkin Pak Ongki bisa bantu jembatani ya nanti. Pasti kita. Kalau untuk kita ingin maju bersama kita. Nah itu udah bahwa sebetulnya podcast MDP TV juga bisa ya siapapun boleh diskusi di sini, berbicara di sini dan nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat juga lah ya. Right. Tadi konsepnya adalah sama-sama membangun lah ya. Siap. Ini. Baik, sahabat MDP TV ini ada beberapa catatan penting yang
saya dapatkan dari diskusi ini bahwa ya peluang dan tantangan UMKM dalam meningkatkan bisnis dengan membuka tenant di mall. Jadi memang ada peluang yang sangat besar, tapi juga tantangan juga ada. Tantangannya mungkin dari sisi ya persiapan dan keunikan produk dari tenantnya atau dari UMKM itu juga perlu dipikirkan. Jangan hanya melihat peluangnya saja kan gitu ya. Nah, persiapan tadi Pak Ongki sendiri sudah menjelaskan bahwa konsepnya persiapan itu salah satunya ya terkait dengan sertifikasi produk yang kita miliki kan gitu. Itu menjadi sebuah nilai tambah yang juga perlu dipikirkan. Kemudian jangan terburu-buru untuk apa ya? Untuk membuka stand dan lakukanlah perencanaan yang baik, tes pasar dan jangan malu untuk ikut pameran gitu. Kadang-kadang itu juga menjadi salah satu cara bagaimana kita melihat atau menilai produk kita sih layak nggak di pasar itu. Kan. Di samping selain itu juga terkait dengan penggunaan media sosial ini yang tadi Pak Ongki sudah mengatakan ini sesuatu yang murah. Cuman sekarang murah itu jangan sampai murahan kan gitu. Nah sekarang kita juga melihat bahwa pasar kadang-kadang kalau tidak cukup dengan cuman flyer, tapi kita harus punya apa tadi Pak Ongki tadi bilang harus punya konsep gitu Pak. Konten yang baik, yang menarik, yang menarik dan baik itu sangat perlu dipikirkan. Jangan cuman apa ya yang statis gitu sebetulnya tidak akan menjadi kaku itu menjadi hal yang tidak menarik kan gitu ya. Dalam artian gini Pak Oyu, kalau menurut saya tuh sosial media itu murah tuh dibandingkan dengan biaya-biaya seperti iklan di billboard dan lain-lain kan. Itu lebih maksudnya itu lebih terjangkau lah. Iya, karena ini kan modalnya kuota Pak. Kuota juga. Nah, kuota ya paling advertorial di Instagram gitu kan. Dan kemudian endorsement. Kemudian ini ya tadi konten itu menjadi suatu hal yang menarik kalau punya konsep. Supaya dia interaksinya dengan akun-akun yang kita jangkau itu lebih maksimal. Betul. Dan memang ya membuka peluang di mall itu dengan traffic yang tinggi itu menjadi salah satu langkah juga, bukan hanya melalui untuk menunjukkan eksistensinya atau menunjukkan produknya seperti apa. Itu ke O2O, offline dan online ya Pak ya. Kombinasi. Ya, kombinasi. Sekarang harus kombinasi. Kalau ya ada juga sih yang semuanya by online semua ada. Cuman sekarang sih tetap harus ada untuk bisa dikenal lebih jauh ya lebih bagus juga ada offline-nya gitu ya. Online kalau memang pasar kita sudah luas seluruh Indonesia, nah itu baru kita bisa online gitu. Betul. Dan itu jadi ini. Kemudian tadi juga terkait dengan biaya, tadi sudah disebutkan biayanya DM. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ongki terkait dengan kesalahan yang terburu-buru, tidak punya konsep, tidak punya perencanaan yang matang, itu juga akan menjadi salah satu kendala. Kemudian ya kalau sukses orang melihatnya cuma suksesnya aja, tapi prosesnya juga tidak dilihat gitu loh. Nah, semuanya berproses ya. Makanya berproses dari apa? Dari perencanaan, dari sisi marketingnya dan seterusnya. Nah, tadi tips ya tadi balik lagi tips ya. Semuanya harus direncanakan dan punya konsep. Balik-balik kayak gitu sih ya. Nah, tadi yang kita diskusikan adalah itu. Nah, teman-teman, sahabat MDTV ini menjadi satu hal yang menarik. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bisa ditangkap. Sekali lagi, ini ada tempat yang memang menyediakan bagi teman-teman UMKM untuk melakukan pemasaran dan silahkan hubungi beliau Pak Ongki untuk tanya-tanya gitu ya, tanya-tanya atau mau ketika buka stand di PIM gitu ya. Siap. Nah, ini sudah di penghujung Pak Ongki dan sekali lagi saya juga kembali mengucapkan terima kasih. Siap. Sudah mau hadir di sini tentunya di tengah kesibukan ini mau datang ke kampus ya sambil mengenang lah ya. Pasti dong, suatu kehormatan. Nah, sambil mengenang dan silaturahmi lagi di sini. Betul. Baik, sahabat MDP TV, saya tutup dengan sebuah ini apa ya kalimat bijak lah, mungkin saya nggak tahu kalimat bijak atau apa.
Jadi jangan takut dengan kegagalan ketika memulai sebuah usaha, karena kegagalan yang kita alami adalah bahan pembelajaran untuk perbaikan usaha kita. Saya Antonius Wahyu Sudrajat, tetap semangat, tetap menginspirasi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat pagi. Kampus berteknologi tinggi, tempat belajar dan berprestasi, membentuk generasi berintegritas tinggi. Luas ragam pilihan profesi, membuka jalan meraih mimpi, berinovasi tiada